Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diperlancar dalam belajarnya. Nah, sekarang ke materi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, yaitu distribusi menyalurkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah konsumsi menggunakan barang dan jasa. Contohnya yaitu pabrik kecap. Dia menghasilkan barang apa? Kecap. Kemudian kecapnya didistribusikan di warung-warung. Nah, dia yang menyalurkan barang dan jasanya. Kemudian kita membeli kecap di toko, kemudian kita memakainya. Berarti kita sebagai konsumsi atau konsumen, orang yang menggunakan barang atau jasa. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia ada 4. Yang pertama, yaitu ada di bidang pertanian. Yang kedua, bidang perikanan. Yang ketiga, bidang peternakan. Dan yang keempat, bidang kehutanan. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Nah, menurut jenis usahanya, petani dibedakan menjadi 3, yaitu ada petani sawah. Petani sawah itu apa? Petani yang mengolah sawah untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Nah, ini ada petani padi ya, ini mereka sedang menanam padi. Kemudian yang kedua ada petani ladang, yaitu petani yang mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan. Tanaman yang diusahakan biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada petani penggarap, yaitu petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Jadi yang penggarap ini dia tidak memiliki sawah, tetapi menggarap tanah orang lain dan nanti hasilnya dibagi 2 dengan si pemilik sawah. Nah, ini berarti petani sawah ya, yang ini. Pada di gambar ini, petani sawah, dia menanam padi. Atau mungkin juga dia sebagai petani penggarap. Ini ya, dia menanam di tanah atau sawah orang lain. Nomor 2 yaitu kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Nah, perikanan itu dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu penangkap ikan. Nah, penangkapan ikan bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Usaha penangkapan ikan biasanya dilakukan nelayan di laut. Jadi ikannya itu tidak ada pemiliknya. Jadi mereka bebas untuk menangkap ikan di laut. Kemudian yang kedua ada pembudidaya ikan. Nah, pembudidaya ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan dan lalu memanen hasilnya. Ikan yang dihasilkan dari usaha ini contohnya lele, mujair, dan gurami. Nah,
Jadi mereka sengaja untuk beternak ikan. Contohnya juga yaitu bandeng. Jadi bandengnya pertama dibeli bibitnya, kemudian atau benihnya, kemudian diberi makan ya, ini diberi makan, kemudian mereka kalau sudah besar ikannya, kalau sudah besar dijual. Kemudian yang ketiga itu ada pertambakan. Tambak adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai. Tambak dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Hewan yang dibudidayakan umumnya adalah bandeng dan udang. Istilah tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Nah, yang ketiga yaitu ada kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Jenis usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar. Nah, ini memelihara apa? Sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan hewan kecil. Yang dipelihara apa? Biri-biri, kambing, dan kelinci. Dan yang terakhir itu ada peternakan unggas. Memelihara apa? Puyuh, ayam, itik, dan burung. Ini ada gambar peternak sapi. Nah, ini apa yang diternak kambing? Ini ada itik yang unggas. Kemudian ini juga ada ayam. Kemudian ini yang tadi ikan ya, ini. Selanjutnya yaitu ada kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia yang dimanfaatkan. Contohnya yaitu berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Nah, tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Fungsi hutan yaitu sebagai menyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Oleh karena itu, kelestarian hutan hendaknya selalu kita jaga. Indonesia itu memang sangat kaya ya, kaya akan kebudayaannya, sumber dayanya juga kaya. Nah, ini ada keragaman dalam masyarakat. Nah, keragaman di Indonesia itu ada banyak sekali ya, ada keragaman suku, bahasa, agama, kemudian tariannya, kemudian pakaiannya, dan sebagainya. Indonesia memang negeri yang sangat kaya akan kebudayaannya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Kalau tidak, nanti ada dampak negatif. Tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat. Jadi kita harus memahami keragaman yang ada di Indonesia. Kalau tidak, nanti ada dampak negatif tidak adanya pemahaman. Di antaranya yang pertama, yaitu terjadinya konflik antar suku dan antar agama. Yang kedua, yaitu perpecahan bangsa bisa terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang nomor 3, pandangan bahwa budaya sendirilah yang lebih baik sehingga merendahkan budaya lain dan bersifat sukunisme. Semangat sukunisme berlebihan sehingga menganggap suku lainnya itu rendah. Kemudian mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang nomor 6, ada menghambat usaha pembangunan dan pemerataan. Kemudian yang nomor
7 yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini semuanya merupakan dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita harus bersikap toleransi di dalam masyarakat. Contohnya yaitu menghargai perbedaan masyarakat, baik itu sukunya, agama, ras, budaya, ataupun golongan. Kemudian kita harus hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun kita berbeda, baik berbeda suku, agama, ras, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kita saat berinteraksi, kita tidak boleh memperdulikan perbedaan. Kita harus selalu berinteraksi dengan siapapun tanpa pandang bulu. Selain itu, kita harus selalu menjaga sikap kita supaya tidak terpecah belah. Nah, sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, tidak peduli. Nah, dia tidak peduli terhadap bangsa, ras, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, menonjolkan perbedaan. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri. Yang kelima, mencari keuntungan sendiri. Jadi kita harus bisa menjaga sikap kita. Nah, selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang peta konsep atau peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Cara penyajian teks berupa konsep yang berisi kata-kata dari bacaan. Nah, setiap bacaan itu pasti mempunyai pesan dan informasi yang dapat ditemukan setelah membacanya. Peta atau informasi bacaan ditandai dengan kata yang disebut dengan kata kunci. Nah, contohnya di sini ada peta pikiran dengan judul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Poin pentingnya yang pertama yaitu adalah wilayah Indonesia yang beriklim tropis mempengaruhi penduduknya untuk melakukan aktivitas pertanian. Yang kedua, 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan sehingga banyak penduduk yang melakukan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selanjutnya, ini nomor 2. Aktivitas peternakan banyak dikelola masyarakat Indonesia seperti peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Indonesia dijuluki sebagai karpet hijau karena luasnya hutan yang dimiliki. Hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan non-kayu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia, kemudian keragaman dalam masyarakat Indonesia, dan yang terakhir kita sudah mempelajari tentang peta pikiran berdasarkan teks. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.